Hukum sholat wanita yang kelihatan rambutnya. Pertanyaan. Setahu saya, rambut bagi wanita termasuk aurat. Apakah ketika sholat jika kelihatan rambutnya, sholatnya sah? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Kaum muslimin sepakat bahwa rambut wanita adalah aurat. Karena itulah mereka diwajibkan untuk menutupi kepala mereka dengan jilbab yang dijulurkan sampai menutupi dada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Quran Surat An-Nur ayat 31. Terlebih ketika sholat, para wanita harus menutupi aurat mereka dengan sempurna karena itu bagian dari syarat sah sholat, termasuk menutup rapat kepalanya, jangan sampai ada rambut yang keluar. Nabi SAW menegaskan, La yakbalullahu salata imra'atin qad hadat illa bi khimar. Yang artinya, Allah tidak menerima salat wanita yang telah balik kecuali dengan memakai jilbab. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Bagaimana jika ada rambut yang tersingkap? Tersingkapnya rambut wanita ketika salat hukumnya sama dengan ketika ada aurat lain yang tersingkap. Untuk kasus ini, ulama memberikan rincian. Pertama, jika yang bersangkutan mengetahui dan segera membenahinya, maka salatnya sah. Asy-Syirazi, salah seorang ulama Syafi'iyah, mengatakan, jika bajunya diterpa angin hingga terbuka auratnya, kemudian langsung dia tutup kembali, maka salatnya tidak batal. Al-Muhaddab. Kedua, yang bersangkutan mengetahui dan tidak segera menutupi. Ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, hukumnya batal. Karena terbuka aurat, baik sedikit maupun banyak, hukumnya sama saja. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Pendapat kedua, hukumnya tidak batal, karena hanya sedikit. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Ibnu Qudamah mengatakan, jika aurat orang yang sholat terbuka sedikit, sholatnya tidak batal. Ini ditegaskan oleh Ahmad dan pendapat Abu Hanifah. Sementara Asy-Syafi'i mengatakan, sholatnya batal. Karena ini hukum terkait aurat, sehingga sama saja sedikit maupun banyak, sebagaimana melihat Al-Mughni. Ada satu hadis yang bisa dijadikan acuan, yaitu hadis dari Amr bin Salamah radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, kami tinggal di kampung yang dilewati para sahabat ketika mereka hendak bertemu Nabi SAW. Sepulang mereka dari Madinah, mereka melewati kampung kami. Mereka mengabarkan bahwa Rasulullah SAW bersabda demikian dan demikian. Ketika itu, saya adalah seorang anak yang cepat menghafal, sehingga aku bisa menghafal banyak ayat Al-Quran dari para sahabat yang lewat. Sampai akhirnya, ayahku datang menghadap Rasulullah SAW bersama masyarakatnya, dan beliau mengajari mereka tata cara sholat. Beliau bersabda, Ya ummukum akra'ukum, yang artinya, yang menjadi imam adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Sementara aku, yaitu Amr bin Salamah, adalah orang yang paling banyak hafalannya karena aku sering menghafal. Sehingga mereka menyuruhku untuk menjadi imam. Aku pun mengimami mereka dengan memakai pakaian kecil milikku yang berwarna kuning. Ketika aku sujud, tersingkap auratku, hingga ada seorang wanita berkomentar, tolong tutupi aurat imam kalian itu. Kemudian mereka memberikan baju umaniyah untukku. Tidak ada yang lebih menggembirakan bagiku setelah Islam melebihi baju itu. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Yang dimaksud terbuka aurat dalam kasus ini adalah terbuka sedikit auratnya, dan salat mereka tidak batal. Rasulullah SAW juga tidak menyuruh para jamaah untuk mengulangi salat. Inilah yang menjadi acuan jumhur ulama bahwa sedikit aurat yang tersingkap dan tidak langsung ditutup tidak membatalkan salat. Syekhul Islam mengatakan, jika ada rambut atau anggota badan wanita yang tersingkap sedikit, maka tidak ada kewajiban untuk mengulangi sholat menurut mayoritas ulama. Ini pendapat Abu Hanifah dan Ahmad. Namun jika yang tersingkap itu banyak, wajib mengulangi sholat di waktunya, menurut para ulama, baik ulama 4 mazhab maupun yang lainnya. Majmu' al-Fatawa. Demikian, Allahu a'lam.